Halo Capricorn, ini adalah bacaan Oracle Timeless dan ini adalah bacaan umum, artinya bisa cocok bisa tidak. Kalau tidak cocok di sini, silakan cek bacaan untuk zodiak Moon Rising Venus kamu ya. Kalau tidak cocok, artinya energi kamu tidak kebaca di sini. Ears wide open. Oke. Untuk Capricorn, life energy. Untuk Capricorn, ini tidak ada batasan waktu, artinya kapanpun kamu menemukan video ini, mungkin ada pesan untuk kamu ya. The Lovers, kartu yang indah, semuanya bagus. Kartu pertama kalian dapat Ears Wide Open, Capricorn ya. Kalau kamu lihat rubah ini, dia telinganya tegak gitu ya, kayak bersiap-siap buat mendengar suatu mungkin suara-suara yang halus gitu ya. Jadi saat ini kamu diminta untuk menajamkan telinga kamu ya, karena mungkin kamu akan mendengar banyak pesan-pesan atau banyak kata-kata di sekeliling kamu yang mungkin bisa menjadi petunjuk gitu ya. Ini juga bisa berarti kamu mesti mendengarkan, belajar untuk mendengarkan orang lain mungkin ya, mendengarkan orang lain dengan tulus gitu ya. Kadang-kadang kita dalam suatu percakapan kita lebih sibuk dengan diri kita sendiri gitu, maunya kita yang didengarkan ketimbang kita mendengarkan orang. Jadi di sini mungkin saat ini ada suatu peristiwa atau kamu dipanggil untuk lebih mendengarkan suara-suara apa yang di sekeliling kamu, tetapi tanpa kamu terpengaruh ya. Dalam arti ini, semua yang kamu dengar itu harus kamu olah dulu, kamu filter dulu. Kamu tidak bisa serta-merta menerima semuanya dan kamu telan mentah-mentah. Kamu mesti menfilternya, memilah-milahnya. Karena mungkin kamu akan mendapatkan banyak pesan-pesan dari semesta, dan kamu harus memilah mana yang memang kamu butuhkan, benar-benar kamu butuhkan, dan mana yang tidak. Jadi tajamkan telinga kamu ya. Tidak terpengaruh artinya adalah ketika kamu mendengarkan kata-kata yang buruk, kabar buruk mungkin, atau yang sifatnya negatif, itu tidak membuat kamu emosi, itu tidak men-trigger kamu secara emosional, sehingga kamu tetap tenang. Dan sekali lagi harus diolah apapun yang kamu dengar itu, jangan langsung disimpulkan. Kamu harus mencari kebenarannya dari berbagai sumber dulu, jangan ditelan mentah-mentah. Jadi di sini juga ada kebijaksanaan dalam mendengarkan dan mengolahnya. Kartu kedua ada life energy. The happy fairy of sunshine bring lots of life-giving energy. Okay. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadow that needs to be healed. Jadi di sini ada energi penyembuhan dan ini berasal dari matahari ya. Mungkin kamu mungkin perlu berjemur mungkin ya. Ambil waktu yang pas untuk berjemur di pagi hari supaya lebih sehat ya. Saat ini video ini direkam saat pandemi ya. Mungkin itu bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga gitu ya, untuk menghangatkan tubuh kamu dan menambah energi. Yang jelas karena di matahari itu
kita juga dapat life giving energy, kita dapat energi kehidupan juga. Dan ini juga kamu diingatkan untuk shine your light. Jadi di dalam diri kamu itu ada cahaya, dan ini saatnya untuk mengungkapkan apapun. Jadi mungkin selama ini kamu bersembunyi di sini in the shadow ya, dan ada sesuatu sisi gelap mungkin ya. Semua orang tuh punya sisi gelap, dan mungkin sisi gelap kamu itu harus kamu akui untuk supaya itu bisa disembuhkan gitu ya. Jadi tidak apa-apa, jangan merasa buruk ketika kita mempunyai sisi gelap, karena sebenarnya semua orang juga punya. Diakui supaya bisa disembuhkan, dan dari situ kamu bisa bersinar. Bersinar artinya apa? Biasanya orang itu terhambat kehidupannya karena ada sesuatu yang tidak dia lepaskan atau tidak dia ikhlaskan ya. Mungkin suatu pengalaman buruk, trauma, mungkin memendam kebencian pada orang lain gitu ya. Kamu mungkin punya kebiasaan buruk yang harus diubah gitu ya, harus diubah, karena kalau tidak diubah itu akan membuat kehidupan kamu gak maju gitu ya. Misalnya kamu punya kebiasaan buruk tertentu yang kurang bermanfaat, atau keterikatan terhadap sesuatu, atau mungkin masih menyimpan sakit hati, kebencian, trauma, dendam, apalagi ya, itu yang harus disembuhkan. Kalau itu sisi gelapmu ini sudah diselesaikan, disembuhkan, kamu sudah berdamai dengan dia ya, memaafkan apapun yang telah terjadi, dan diterima sebagai suatu pelajaran ya, disyukuri, harus disyukuri, terima kasih, dan diterima sebagai suatu pelajaran, maka kamu siap untuk melepaskan itu, dan blocking yang apapun, hambatan blocking yang ada di dalam hidup kamu bisa dirilis ya. Sorry guys, ini kucingku. Hey Olivia, itu bisa dirilis. Oh my god, Olive. Blockingnya bisa dilepaskan gitu ya. Tapi kalau kamu tidak memaafkan dan tertambat tuh artinya ada suatu kebencian di masa lalu yang masih, atau orang, atau suatu peristiwa yang tidak kamu ikhlaskan. Itu sama saja kamu menambatkan diri kamu dengan tali, seperti ada tali ya, itu sebenarnya tali karma lah kita sebut seperti itu. Kalau kamu mau itu berakhir, kamu terbebas dari itu, kamu harus lepaskan, ikhlaskan, dan terima kasih, bersyukur bahwa itu menjadi suatu pelajaran hidup. Baru deh kamu bisa bersinar ya. Oke, ini cukup dalam yang kedua ya. Yang ketiga ada the lover. Ini the lover ya. Mungkin beberapa di antara kamu akan mengalami bertemu dengan seseorang yang sudah lama kamu dambakan, ketemu jodoh mungkin ya. Ada yang ketemu jodoh, atau dengan partnernya yang sekarang ini memang itu sudah soulmate kamu, dan kamu menjalani kehidupan yang lebih romantis ya. Ada energi cinta di sini ya. Ikuti kata hatimu ya, ikuti hatimu, dan dengan caring action and choices. Jadi ini saatnya kamu lebih memberikan cinta yang lebih luas lagi ya. Bersinarnya kamu ini juga bisa berarti kamu memberikan cinta itu bukan karena mengharap balasan, enggak. Atau cinta itu cuman kamu maknai sempit sebagai cinta laki-laki dan perempuan, atau cinta yang romantis. Tapi di sini aku melihat sebagai cinta yang lebih luas lagi. Artinya kamu mengembangkan perasaan cinta terhadap sesama ya, berbelas kasih gitu ya, welas asih, baik hati terhadap sesama.
Dan ini yang menarik energi yang positif sehingga kamu bisa bersinar di sini ya. Kaitannya dengan kartu pertama, mungkin kamu akan banyak inspirasi ya. Biasanya kalau orang lagi jatuh cinta, mereka akan banyak merasa terinspirasi dan mungkin lagi bahagia juga gitu ya. Perasaan ini membuat kamu bahagia, dan beberapa di antara kamu merasa kamu sudah menemukan partner hidupmu gitu ya. Nah, kalau ini bukan tentang percintaan yang romantis, sekali lagi ini tentang mengembangkan cinta kasih yang lebih luas lagi. Caring action ya, di sini tindakan untuk peduli, tindakan mengasihi, kepedulian. Mungkin kini kamu sudah harus memikirkan itu, bukan sekedar cinta romantis yang egois ya, cinta yang untuk kesenangan pribadi, tetapi memberi cinta yang lebih luas lagi, dan itu yang membuat kamu akan nanti semakin bersinar. Dan jika di sini tadi menyiratkan adanya sesuatu yang harus disembuhkan, yang harus diikhlaskan, maka itu adalah dengan cinta. Ketika kita mengakses energi cinta, ketika kita berbelas kasih ya, maka sebenarnya kita akan memaafkan apapun atau siapapun, dan menerima mereka itu sebagai pelajaran berharga dalam hidup, sebagai orang-orang yang membuat kita itu kuat, membuat kita itu semakin ahli dalam menghadapi berbagai tantangan hidup ya. Jadi mungkin salah satu kamu bisa sembuh dari luka-luka di masa lalu adalah dengan mencintai, mengembangkan cinta tanpa syarat, mencintai orang lain apa adanya, belajar ya. Tanpa belajar ya kita akan tertambat tali karmanya, seperti tadi aku bilang, kamu seperti tertambat talinya dan kamu nggak bisa kemana-mana. Jadi saat ini kalau kamu ingin maju, ingin lebih berkembang, mari mulai bersihkan diri dari apapun yang mengganjal di masa lalu, sembuhkan dengan memaafkan dan memberikan lebih banyak cinta. Oke, itu ada pesan yang aku dapat untuk Capricorn. Semoga bermanfaat ya. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Oke? Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.